Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena dalam hidup ini kalau di hand HP gitu ya kita bisa saya lupa tuh kalau nomor emergency polisi atau ambulans itu 112 apa berapa ya. Karena ada tuh ya nomor emergency dari handphone kita bisa pakai tanpa pulsa pun bisa hubungin kalau kita butuh itu. Nah, ada yang lebih penting lagi. Nomor emergency kita bukan cuma polisi, tentara, pemadam kebakaran, ambulan, tapi Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah juru selamat kita. Bukan hanya menyelamatkan dari dosa, tapi berkali-kali Tuhan tolong kita melewati setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari bersama-sama kita percayakan kebaikan Tuhan. Kita pujikan PKJ 202. PKJ 202, Yesusku, juru selamatku. Yesusku, juru selamatku. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar untuk tidak takut pada banyak hal karena kami mau bersama-sama mau menyandarkan diri kami pada Tuhan. Dan semoga hari ini keberanian itu juga kami miliki. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, mampukan kami mengerti terlebih memahami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 64. Mazmur 64 akan menjadi bacaan kita pada hari ini. Mazmur 64. Mazmur 64 ayat 1. Mazmur 64 ayat 1 sampai yang ke-7 kalau kita fisik. Mazmur 64 ayat 1 sampai ke-6 Alkitab handphone. Mazmur 64 ayat 1 sampai 7 Alkitab fisik, 1 sampai 6 Alkitab handphone. Dengarkanlah sabda Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat, sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menejamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kota yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dan dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu pernah merasa takut? Takutnya apa? Ada orang yang takut ketinggian. Kalau saya, jujur, kayaknya baru setelah kecelakaan adik saya dulu, SMA, saya jadi takut naik pesawat. Nggak tahu kenapa. Jadi adik saya jadi takut naik pesawat dan kapal. Kalau kapal laut saya masih mau. Kereta aman, bus saya deg-degan juga kadang-kadang kalau terlalu cepat.
Jadi bus yang terlalu cepat atau travel yang terlalu cepat sama pesawat. Terus saya nggak tahu kenapa takut. Nah, Bapak Ibu juga pasti punya ketakutan yang masing-masing ya. Tetapi kita selalu belajar percaya Tuhan, sekalipun saya takut, saya mencoba mempercayai Tuhan dan menjadikan Tuhan perlindungan untuk berani melangkah, karena Allah menganugerahkan keberanian kepada yang meminta kepadanya. Nah, Bapak Saudara, Mazmur ini juga berisi curahan hati Daud bahwa musuh-musuh di sekitarnya telah merancangkan kejahatan terhadap dirinya. Mereka hendak mencabut nyawanya. Ia merasa terancam dan Daud pun berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan itu selamatin dong saya dari orang-orang yang jahat Tuhan. Jadi permintaannya kepada Tuhan. Perasaannya nggak tenang, hatinya sakit, dan orang jahat ini udah nyebarin gosip, fitnah, lengkaplah, bersekongkol, bahkan kerja sama orang lain. Nah, di hadapan masalah itu ada satu hal yang Daud juga sadari, bahwa orang-orang yang jahat sama dia sebenarnya penakut. Walaupun hendak mencabut nyawa, tapi di tempat yang tersembunyi kelihatan tuh. Jadi ini mau penjahat kalau bisa kesempatan, mau jahat kalau ada temannya gitu. Jadi sebenarnya orang ini penakut, si yang orang jahat ini insecure juga, minder dia, makanya butuh bantuan orang lain di tempat yang gelap dan lain-lain. Nah, kesadaran akan hal ini membuat akhirnya Daud tahu bahwa yang dihadapi ini cuma orang biasa kok. Sejahat-jahat, sehebat-hebatnya orang, yang dihadapi manusia itu cuma manusia, tidak bisa lebih daripada Tuhan. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Berlindung pada Tuhan. Sehingga Bapak Saudara, pemazmur mengajarkan bahwa Allah itu bertindak secara adil. Dia pelindung, dan orang benar itu tidak akan goyah kalau mengandalkan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Sungguh Bapak Ibu Saudara, Mazmur mengingatkan kita bahwa itu Tuhan itu dahsyat loh, perbuatannya ajaib banget. Dia menjawab doa-doa orang yang rendah hati, meluputkan orang-orang baik dari orang jahat, dan Tuhan tidak akan menyerahkan orang benar ke tangan musuhnya. Sebaliknya Tuhan justru akan membebaskan. Sehingga ketika kita terancam, harusnya kita selalu berseru pada Tuhan. Dan ketika berseru, tapi tadi tunggu, sabar. Nggak selalu kita maunya sekarang dikasih sekarang. Layaknya anak kecil mau es krim sekarang dikasih sekarang. Kalau dia minta es krim, dia lagi batuk, kan nggak mungkin dikasih. Sehingga Bapak Saudara, mari sama-sama kita membuka diri, belajar sama prosesnya Tuhan, dan Tuhan mendengar luar biasa. Dan jangan cari perlindungan di tempat lain, jangan cari jalan pintas, jangan coba-coba. Harus fokus pada penyertaan Tuhan. Tuhan yang mampukan Bapak Ibu untuk bisa melewati pergumulan dan tantangan hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami harus selalu mengandalkan Tuhan. Belajar juga sabar berprosesnya, dan ajarkan kami kalau kami ragu Tuhan, seharusnya tidak ada tempat buat keraguan. Kami serahkan perjuangan kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.